Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya adalah putra kedua dari almarhum Bapak Agustinus Pasambe. Nama saya Fidelto Pean Pasambe atau yang dikenal dengan nama Bapak Arum. Di sini saya mewakili keluarga, mama, kakak, adik-adik, dan seluruh keluarga besar untuk menyampaikan riwayat hidup dari orang tua kami terkasih, Bapak Agustinus Pasambe. Bapak Agustinus Pasambe lahir pada tanggal 19 Agustus 1957, tepatnya 66 tahun usia beliau. Beliau menikah dengan ibu saya, istri dari Bapak Agustinus Pasambe, tanggal 12 Februari 1987, artinya sudah 36 tahun orang tua kami bersama. Beliau meninggalkan istri Shirley Parangan dan juga 4 orang anak. Yang pertama, Gary Perdana Putra Pasambe. Yang kedua, Fidelto Pean Pasambe. Yang ketiga, Febrianto Efrat Pasambe. Dan putri yang terakhir, Harinda Sagita Pasambe. Almarhum juga meninggalkan 2 anak mantu. Yang pertama, Sarah Martin Palebangan. Yang kedua, Mira Puspita Sari. Almarhum juga meninggalkan 2 orang cucu. Cucu yang pertama, Filoansa Christian Arum Pasambe atau yang dikenal dengan Arum. Cucu yang kedua, Fanya Melona Zoe Pasambe atau yang dikenal dengan Melona. 2 nama yang Papa berikan untuk cucu-cucu terkasih. Almarhum juga meninggalkan ibu Marta Sompa Bandasok dan juga 9 adik-adik. Yang pertama, Benyamin Pasambe. Yang kedua, Cornelius Pasambe. Yang ketiga, Daniel Pasambe. Yang keempat, Elnatan Pasambe. Yang kelima, Ferdi Pasambe. Yang keenam, Guliati Pasambe. Yang ketujuh, Hendrik Pasambe. Kesembilan, Irwanto Pasambe. Yang terakhir, Jenny Pasambe. Papa menyelesaikan sekolah dasar di SD Kristen Tokesan Sangala selesai pada tahun 1969 dan melanjutkan sekolah menengah utama tingkat pertama atau SMP di SMP Kristen Sangala tahun 1972 dan lanjut menyelesaikan SMA di SMA Kristen Rantepal jurusan IPA di tahun 1975. Selanjutnya melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin, sarjana muda teknik sipil di tahun 1980 dan juga diangkat sebagai asisten dosen pada saat itu, dan menyelesaikan sarjana teknik sipil di Unhas di tahun 1984. Dan almarhum juga menyelesaikan sekolah S2-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha di tahun 1998. Pengalaman pekerjaan almarhum di tahun 84, almarhum pernah bekerja sebagai konsultan di Jakarta dan juga di Jambi. Setelah itu almarhum mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil di Departemen Pekerjaan Umum di tahun 1985 di Jakarta. Dan setelah itu almarhum mendapat mandat tugas ke Bali sebagai pimpinan proyek pembangunan jalan dan jembatan proyek Jalan Nusa Dua Airport Sanur di Bali selama 7 tahun di tahun 1992. Selanjutnya beliau dimutasi ke Jawa Timur, tepatnya di Tulung Agung sebagai pemimpin proyek pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Jawa Timur. Selama 1 tahun beliau di Tulung Agung, beliau juga ditugaskan ke Sidoarjo
sebagai pemimpin proyek pembangunan jembatan seprovinsi Jawa Timur di tahun 1999, dan di tahun 2005 beliau diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran atau mungkin yang kita kenal dengan satuan kerja pada peningkatan jalan dan penggantian jembatan seprovinsi Jawa Timur. Dan beliau juga pernah terlibat dalam pembangunan jembatan Surabaya Madura atau jembatan Suramadu di tahun 2003 sampai 2005. Dan pada tahun 2006 beliau pernah diundang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam hari peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Konstruksi di tahun 2006. Selanjutnya di tahun 2010 beliau pernah menjabat sebagai Kepala UPT DPU Bina Marga di Jember selama 1 tahun, dan pindah ke Bojonegoro sebagai Kepala UPT DPU Bina Marga di Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Jabatan beliau yaitu terakhir sebagai Kepala Bidang Perencanaan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur di tahun 2012, dan beliau pensiun di tahun 2013 dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan 4C. Setelah pensiun, beliau tetap bekerja dan diangkat sebagai Direktur Utama pada PT Bumi Andung Dikdaya Makmur di tahun 2014, perusahaan hot mix aspal Buton Jawa. Dan yang jabatan terakhir beliau yang kita tahu sekarang, beliau adalah Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Tanah Toraja. Beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi. Di tahun 85 beliau adalah Ketua PPKT Jemaat Warakas Gereja Toraja Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan di tahun 1992 beliau adalah Ketua Ikat Tanah Toraja Provinsi Bali. Dan di tahun 2001 beliau diangkat sebagai Ketua Ikat Toraja Sidoarjo. Mungkin itu sedikit riwayat dari almarhum Bapak Agustinus Pasambe. Di kesempatan ini juga saya ingin mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf apabila selama beliau berada bersama-sama kita, beliau memiliki salah. Saya mewakili Papa, Mama, dan seluruh keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan riwayat dari almarhum Bapak Agustinus Pasambe. Terima kasih. Manusia yang diciptakan dari debu tanah tetapi diberi napas hidup oleh Allah adalah ciptaan termulia karena dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Namun realita kehidupan menyatakan bahwa semua yang hidup dan bernapas akan mengalami kematian. Jika bagi sebagian orang kematian adalah akhir dari kehidupan, berbeda dengan orang percaya, di mana kematian menjadi awal menuju kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Almarhum Bapak Agustinus Pasambe adalah orang yang dikasihi Tuhan, telah menerima iman kepada Yesus Kristus dan menjalani hidupnya dalam iman yang teguh. Kini beliau telah menyelesaikan perjuangan hidupnya dan bersiap menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Jejak hidup mengiring Tuhan itu menjadi sebuah keteladanan dan kenangan terindah
bagi mereka yang ditinggalkan. Kita yang masih hidup, akankah juga setia hingga akhir? PKJ 201 bait 1, sering kutanya pada diriku. Saya mempersiapkan Injil Matius pada pasal 16. Kita akan baca ayat 13 sampai ayat 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Walaupun kami sekeluarga merasakan duka yang begitu dalam atas kepergian Papa tua terkasih, namun janji Tuhan begitu indah, sama seperti pujian yang kami nyanyikan, habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhan. Terima kasih Papa tua telah menjadi teladan buat kami semua selama ini, dan kami yakin dan percaya bahwa Papa tua telah tenang bersama Bapa di surga.
pujian ini sebagai kenangan terhadap orang tua kekasih almarhum Bapak Agung. Refleksi dari lagu ini adalah betapa besarnya kasih yang diberikan Tuhan lewat almarhum, keluarga dan anak-anak dan kita semua. Ketika kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan selalu siap menerima duka kita dan yang menanggung beban berat kehidupan. Sebuah pujian Puang Rangini Saroki. Unting ayoi akan Tuhan ki, oh Puang Rangini inde saroki inde pasabayaki inde ame kikaburui umpatu bamba suruga umpatu inang rende Unting ayoi akan Tuhan ki, oh Puang Rangini inde saroki inde pasabayaki
judul lagu Aku Datang Padamu. Mari Bapak Ibu yang ada di belakang. Mandang ranuanku kunanay lama pasare moyang kulang kama parisa narampoy kama susah mapari tangan abara na seno na bomba meong lina mati opua usorong katuanku kami lambak na upuan
sabiangan nadika o puang sairerendela patapai nadika matami kadami kumpo paranu pakatana renaangku mapari tangana bara na seno na bomba meong lina mati opua usorong katuan dami lambat na upuan dami sabiangan nadikan upuan sailirendela patapay nadika matami kadami kupo paranu pakatana renaangku tapi lamba na upuan dami sabiangan nadika upuan sailirendela patapay nadika matami kadami kumpo paranu pakatana renaangku kadami kumpo paranu pakatana renaangku maka umpage kami maka guna naisule Teruslah jalani hidup yang masih Tuhan percayakan di dalam keteguhan iman yang menguatkan dan menghiburkan satu dengan yang lain. Yakinlah bahwa Allah itu perlindungan dan kekuatan bagi kita, penolong dalam kesesakan, dan Dia tak pernah meninggalkan kita. Arahkan hati kamu kepadanya dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.